Halo guys, kali ini gua mau tunjukkan ke kalian cara menjadikan toples sebagai akuarium aquascape. No CO2, no filter, low maintenance, dan tentu saja low cost guys. Langsung aja kita bahas selengkapnya. Oke guys, seperti yang gue bilang di awal video, kali ini gue akan tunjukkan ke kalian menjadikan toples sebagai akuarium tanpa filter, tanpa CO2, dan perawatan yang mudah atau seminimal mungkin, atau biasa juga disebut dengan low tech aquarium. Hal pertama yang harus disiapkan pastinya toples sebagai akuariumnya dan substrate atau media tumbuh tanaman di akuarium. Tapi ada yang berbeda dan mungkin unik kali ini karena gue menggunakan tanah taman yang biasa dijual di toko bunga dan gue campur kompos yang sudah terfermentasi sempurna. Sehingga teksturnya sudah menyerupai tanah dan keduanya gue campur dengan perbandingan 50-50 guys. Penggunaan tanah taman sendiri bukan tanpa alasan guys. Tanah taman yang sudah dicampur kompos cukup subur dan mengandung unsur hara serta nutrisi yang cukup untuk tanaman agar dapat tumbuh. Sehingga gue menggunakan tanah taman sebagai substrate atau media tanam di toples ini, dan campuran kompos yang sekaligus berfungsi sebagai pupuk dasarnya akan diserap oleh tanaman di dalam akuarium ini guys. Gue menggunakan substrate tanah setebal kurang lebih 5-6 cm karena toples yang gue pakai cukup panjang agar tidak terlalu dalam menjangkau ketika harus menanam tanaman. Jika akuarium yang kalian gunakan tidak terlalu dalam, cukup memberi tanah taman yang sudah dicampur kompos setebal 3-4 cm aja guys. Nah, kemudian pada bagian atas gue menggunakan pasir malang setebal kurang lebih 2-3 cm yang sebenarnya hanya berfungsi menahan tanah agar tidak naik ke permukaan ketika toples diisi air, dan sekaligus sebagai penahan tanaman ketika ditancap ke dalam substrate. Pastikan kalian tonton video ini sampai habis guys, karena pada akhir video gue akan kasih tahu hal-hal penting yang harus kalian perhatikan agar semua prosesnya berjalan baik dan tanaman dapat tumbuh dengan baik guys. Nah, ini dia, kita ikuti proses pembuatannya.
Oke, itu dia tadi guys proses pembuatannya. Kalian bisa melihatnya langsung bagaimana proses pembuatan dari tahap awal hingga tanaman bisa tumbuh di dalam akuarium aquascape gua yang terbuat dari toples ini. Nah, karena pembuatannya tanpa filter dan tanpa injeksi CO2, ada hal-hal penting guys yang harus kalian perhatikan. Pertama nih, pemilihan tanaman. Jadi kalian harus memilih tanaman yang tepat, tanaman yang benar-benar bisa hidup tanpa injeksi CO2 dan tanpa filter. Tentu saja tidak semua tanaman guys, kalian harus memilih tanaman yang kebutuhan CO2-nya low, seperti yang gua pilih di dalam akuarium toples gua ini. Kalian bisa melihat sendiri, dan justru ada tanaman yang harus mati dan harus diganti karena dia tidak sanggup hidup tanpa CO2 dan tanpa filter. Nah, hal lain yang harus kalian perhatikan adalah pemilihan substrate yang tepat. Memang ada banyak pilihan substrate, mungkin yang sudah dikemas dan sudah bermerek di pasaran banyak. Apakah itu bagus? Ya, itu bagus dan relatif. Itu adalah pertimbangan kalian sendiri. Tapi yang gua gunakan di sini telah gua buktikan sendiri dengan harga yang sangat murah, tapi pertumbuhannya cukup baik guys. Dan tanaman-tanaman ini bisa hidup di dalam akuarium sekecil ini dengan nutrisi yang terdapat di tanah taman yang gua pakai sekarang. Tanah atau substrate sebagai media tanam, pilihlah yang baik yang bisa memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman untuk tumbuh di dalam akuarium sekecil ini. Nah, selain itu, yang harus diperhatikan juga pemeliharaannya guys. Karena akuarium ini tanpa filter, kalian perlu melakukan pergantian air sebanyak 50% per minggu. Oke, 50% per minggu. Lakukan itu secara rutin dan pastikan kalian memilih air yang tepat. Misal, pada akuarium gue ini, gue menggunakan air pump guys. Nah, air pump ini mengandung kaporit sebenarnya. Kaporit sendiri itu selain berfungsi untuk menjernihkan air, ternyata ada fungsi lainnya yaitu membunuh bakteri guys. Untuk itu kalian perlu untuk mengendapkan air pump yang kalian gunakan, seperti yang gue gunakan sekarang, paling tidak selama 24 jam. Tujuannya apa? Agar kaporit ini menguap, sehingga mengurangi resiko bakteri-bakteri baik yang dibutuhkan oleh tanaman, yang mana bakteri ini juga memproduksi CO2 guys. Dari proses akhir metabolisme mereka, aktivitas organisme di dalam ini itu menghasilkan CO2 yang juga dibutuhkan oleh tanaman. Memang produksinya tidak banyak, tapi jika kalian memasukkan air yang masih kandungan kaporitnya cukup tinggi, justru itu akan mematikan dan pada akhirnya tanaman juga akan mati karena kekurangan CO2 yang dihasilkan oleh bakteri yang hidup di dalam ini. Jadi itu sangat perlu diperhatikan. Nah, dalam 1 minggu ini sering kali terjadi air berkurang dari awal kita mengisi. Ini proses yang normal di mana air menguap. Nah, untuk itu kalian perlu menggantinya atau mengisinya, menambahnya dengan air yang sudah kalian endapkan. Meskipun itu air tanah juga penting untuk diendapkan guys, agar tanah atau kotoran yang ikut di dalam air sumur itu mengendap dulu, kemudian baru bisa kalian masukkan ke dalam akuarium kalian. Nah, itu dia yang penting sekali. Jadi usahakan sebaik mungkin air itu diendapkan dulu, atau jika kalian tidak mau repot, karena sekarang lagi musim hujan, gunakan air hujan guys, karena air hujan juga bagus. Nah, itu dia guys, seluruhnya udah kalian ikutin dan tips-tips dari gua untuk melakukan perawatan akuarium ini agar tanaman bisa tumbuh. Nah, pada next video pastikan kalian subscribe channel gua, like, share, dan komen. Pada video selanjutnya, gua akan menunjukkan ke kalian bagaimana pertumbuhan tanaman di dalam akuarium toples gua ini. Apakah cukup baik ataukah gagal? Kita akan lihat guys di video gua selanjutnya.
Dan video ini akan terus gue update hingga setidaknya akuarium ini berusia 1 tahun, agar membuktikan kepada kalian bahwa di dalam tempat sekecil ini pun, jika kita membuatnya dalam keadaan yang seimbang, maka tanaman bisa tumbuh dengan baik. Jadi jangan takut untuk memulai, guys. Dengan toples seperti ini pun, jika kalian belum punya akuarium, jangan takut untuk memulai. Mulai aja, dan ini sangat mudah sekali. Minim perawatan, tidak perlu injeksi CO2, hanya perlu pergantian air dan memperhatikan hal-hal penting yang udah gue kasih tahu tadi, guys. Oke, sampai sini aja dulu. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya, guys.